datang sendiri ke sana untuk menerima penyerahan kota suci itu. Kemudian setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan yang berkuasa sekitar 11 tahun lebih. Ya, di mana Sayyidina Utsman bin Affan memimpin sekitar 11 tahun, 11 bulan dan 9 hari. Ya, dalam kemuliaannya seperti itu urutannya. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian baru putranya Sayyidina Hasan. Sebagian ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab kita lebih dulu mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibanding Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, di antaranya yang mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Al-Imam Malik fi qaulihil awal, dalam pendapat yang pertamanya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Mazhab Malik itu Imam Malik bin Anas. Kemudian juga orang-orang Kufah di Irak, mereka lebih mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagian ahlu sunnah seperti Al-Imam Al-Busiri, bagaimana disebutkan dalam burdahnya, "Tsumma ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Aliyin." Kemudian keridhaanmu ya Allah atas Abu Bakar dan Umar dan Ali. Ali dulu disebutkan, baru Sayyidina Utsman. Tsumma ridha an Abu Bakrin wa an Umarin wa an Aliyin wa an Utsmana dzikarami. Adapun Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, ahlu sunnah sepakat bahwa mereka berdua adalah orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu dikatakan oleh musannif kita, yalihimu qaumun karamun bararah. Mengikuti mereka dalam kemuliaan, mereka itu khulafaur rasyidun tadi. Qaumun karamun bararah. Kaum karamun yang mulia, jamak karim, bararah yang banyak kebaikannya. Addadhumu sittun tamamul asyrah. Jumlah mereka 6 sebagai pelengkap dari 10. Sebagai pelengkap dari 10. Ya. 6 tambah 4 khulafaur rasyidin tadi. Siapa 6 orang itu? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 6 orang. Ya. Yang dikenal 10 orang itu dengan asyrah mubasyirin bil jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira dari Nabi akan surga. 10 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 orang. Dalam satu kesempatan, dalam satu waktu. Ya,
Karena kita tahu bahwa yang dijanjikan atau diberikan kabar tentang surga oleh Nabi SAW banyak. Ya. Di antaranya Sayyidah Fatimah Zahra disebut sebagai pemimpin wanita di surga oleh Nabi. Sayyidina Hasan dan Husain yang disebut sebagai Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga. Sayyidina Bilal yang didengar terompahnya oleh Nabi SAW, dan banyak lagi. Tapi 10 orang yang tadi itu dikabarkan oleh Nabi dalam satu waktu mendapatkan surga. Datang Sayyidina Abu Bakar, Nabi bilang Abu Bakar fil jannah. Datang Sayyidina Umar, Nabi bilang Umar fil jannah. Datang Utsman, Nabi bilang Utsman fil jannah. Datang Sayyidina Ali fil jannah. Dan Talha bin Ubaidillah fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dan datang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bilang fil jannah. Datang Sa'id bin Zaid, Nabi bilang fil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah, Nabi bilang fil jannah. 10 orang dalam satu waktu, satu kesempatan. Ya. Setelah mereka Musannif mengatakan fa'ahlu badrin al-azim syan. Setelah 10 orang itu dari para sahabat adalah ahlu Badar, ya. Badar itu nama sumur atau juga disebut nama lembah yang ada sumur di dalamnya, yang ada sumur di situ, di lembah itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan Badar adalah desa yang terkenal sekitar 4 marhalah dari Madinah. 4 marhalah itu berarti sekitar 160 atau 170 kilo. 160 atau 170 kilo dari Madinah. Ya. Itu Badar. Ya. Tapi yang masyhur adalah nama lembah, ya, kaki gunung yang di dalamnya ada, atau yang di lembah itu ada sumur, ya. Dan disitulah terjadi perang Badar yang kita kenal, ya, yang terkenal itu, diikuti oleh 317 orang, atau dalam riwayat lain 313 orang. Terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sebenarnya perang Badar itu terjadi 3 kali. Yang pertama, perang Badar itu terjadi karena ada orang-orang musyrikin yang membunuh hewan-hewan peliharaan Nabi SAW yang sedang dipelihara oleh sahabat di luar kota Madinah. Salah seorang sahabat ditugaskan untuk memelihara hewan-hewan peliharaannya Nabi SAW di luar kota Madinah. Maka datang kaum musyrikin, sahabat yang memelihara hewan ternak tadi itu, ya, dibunuh dan hewan-hewan ternaknya diambil. Kemudian Nabi SAW keluar dengan sahabat-sahabatnya untuk mencari orang yang melakukan itu dan tidak ketemu. Maka Nabi kembali ke Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang besar. Yang kedua ini perang Badar yang besar. Yang ketiga
terjadi setelah perang Badar yang kedua yang besar itu, karena Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, Ibn Harb, ya, menjanjikan, mengancam Nabi SAW dan menjanjikan Nabi akan kembali lagi ke situ, ya, kembali lagi ke situ dengan pasukan. Tapi ya, Nabi SAW datang ke situ dan ternyata tidak ada Abu Sufyan dan pasukan, karena takut. Karena di perang Badar yang besar itu banyak dari tokoh-tokoh pembesar-pembesar musyrikin yang mati, ya, seperti Abu Jahal, ya, bin Hisham, Abu Jahal bin Hisham, juga Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf itu tuannya Bilal, ya, yang menyiksa Bilal ketika di Makkah itu. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, ya, bapaknya Hind, bapaknya Hindun, kita bilang Hindun, ya, orang Arab bilangnya Hind, yang kemudian nanti dia balas dendam karena bapaknya itu dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi SAW. Kemudian dia balas dendam nanti dalam perang Uhud. Ya, terjadi perang Badar itu di tahun kedua Hijriah. Nabi SAW keluar dengan pasukannya itu. Setelah sampai di Badar, ternyata sumur itu sudah dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Sudah dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Nabi SAW tanya berapa orang yang ikut dalam peperangan ini. Dihitung, ya, ternyata 313. Dalam riwayat ada yang bilang 317. Ya, maka Nabi SAW senang dengan jumlah itu, dan Nabi SAW bilang ini adalah jumlah pasukannya Talut. Ya. Dari 313 itu yang naik kuda cuma 2 orang. Yang naik kuda cuma 2 orang. Ya, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Zubair bin Al-Awwam. 2 orang itu yang punya kuda. Yang lainnya nggak punya kuda. Dan yang naik onta sekitar 70 orang. Naik onta sekitar 70 orang. Ya, onta satu dikendarai 2 orang. Ada yang 3 orang. Semuanya dibawa 313 itu. Sedangkan kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang. Kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang, 100 ekor kuda, 700 ekor onta. Semuanya naik kendaraan. 100 ekor kuda, 700 onta. Ya. Maka ketika pasukan Nabi SAW dan pasukannya, sahabatnya datang, ternyata orang-orang musyrik telah lebih dulu datang ke Badar dan mereka menguasai sumur. Ya. Maka kaum muslimin kehausan, ya, nginep di situ tanpa air. Pagi-pagi bangun banyak yang junub karena dingin. Banyak yang junub, maka setan mewaswaskan para sahabat, ya, dibuat waswas dengan mengatakan bahwa kalian mengaku bahwa kalian ada dalam kebenaran dan ada Nabi bersama kalian, bahwa kalian wali-walinya Allah. Padahal kalian sudah dikalahkan oleh kaum musyrikin.
dalam urusan air. Mereka sudah menguasai air. Sedangkan kalian dalam keadaan haus. Dan kalian sholat dalam keadaan hadas, junub. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sampai membuat banjir di lembah itu, di Badar. Maka para sahabat semuanya mandi, minum, ya, hewan-hewannya minum, mereka isi tempat minumnya, ya. Dan Nabi SAW sholat di bawah pohon sampai pagi, ya. Dibuatkan buat Nabi SAW kemah, dan Nabi SAW berdua dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam kemah itu. Nabi SAW, ya, sholat, munajat, doa, minta sama Allah. Di depan kemah dijaga oleh Sa'ad bin Mu'ad, ya, dengan memegang pedang, ya. Maka Nabi SAW munajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam doanya yang terkenal, sampai-sampai Nabi bilang, Allahumma in tahlik hadhil usabatul yawm la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kelompok ini celaka, kalah, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Allahumma anshuduka ahduk. Ya Allah, aku minta janjimu, wa'duk, dan janjimu, ya. Nabi SAW kemudian salat 2 rakaat, dan dalam sujudnya Nabi SAW sujud lama. Dalam sujudnya Nabi bilang, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Lama Nabi sujud, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, oleh karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling hebat itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, di mana diberikan nama yang paling hebat itu kepada semua nabi untuk menjadi senjata pamungkasnya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sampai Nabi sujud, Nabi nangis, basah jenggotnya, ya, jatuh sorbannya dari pundaknya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang melihat Nabi dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Nabinya Allah, cukup, engkau sudah meminta kepada Tuhanmu, dan Tuhanmu akan menepati janjinya. Ya. Maka Nabi SAW keluar memeriksa pasukan, ya. Dan Nabi SAW maju ke medan tempur, ke tempat yang pertempuran nanti akan berlangsung. Nabi SAW bilang dengan menunjuk, mengisyaratkan dengan tangannya, Nabi bilang, ini tempat terbunuhnya Abu Jahal. Ada Masra' Abu Jahal bin Hisham. Ada Masra' Umayyah bin Khalaf. Ini tempat terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Ada Masra' Utbah bin Rabi'ah. Ada, tunjuk sama Nabi SAW. Sudah ditentukan. Dan semua yang ditentukan, ditunjuk sama Nabi SAW itu mati di tempat itu. Nah, semuanya mati di tempat itu. Nggak ada yang luput, nggak ada yang lolos. Kemudian Nabi SAW juga ikut dalam peperangan itu, ya, dengan pertempuran yang dahsyat.